Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang terkasih di mana saja berada. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 5 bulan 4 tahun 2020, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan, terlebih kita melakukan firman. Di Markus 1, pasal 1 ayatnya yang keempat, demikian berbunyi dalam firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Saya ulangi, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Tuhan Allah akan mengampuni dosamu." Judul khotbah kita pada hari ini adalah bertobat dan dibaptis. Saudaraku yang terkasih, apa arti bertobat? Apa arti bertobat yang sesungguhnya? Bertobat yang diinginkan oleh Tuhan. Pertobatannya bagaimana? Tuhan menginginkan kita adalah pertobatan yang 100%, pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara terkasih, apa langkah kita untuk kita bertobat? Supaya kita bertobat. Pertobatan adalah kita dari dosa, berbuat dosa, dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Berpindah kita dari manusia lama kepada manusia baru. Apa langkah? Saya ada mencatat beberapa langkah, ada 7 poin sehingga kita bisa menjadi manusia yang baru. Langkah pertama, kita menyadari dosa itu, menyadari akan perbuatan kita yang salah, menyadari bahwa ini salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita menyadari. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa ini berbuat dosa? Karena kita membaca firman Tuhan dan mendengar pengkhotbah bicara, dan sehingga kita mengerti, oh ini dosa. Setelah menyadari, kita menyesal. Oh iya, menyesal kita berbuat dosa itu, menyesal, dan kita habis itu langkah ketiga, kita mengakui, menyesal, dan kita menyadari, menyesal, dan mengakui bahwa kita telah berbuat dosa. Langkah keempat, kita tinggalkan dosa itu, kita tinggalkan cara hidup yang lama, kita tinggalkan sifat yang tidak baik. Langkah kelima adalah kita berbalik menuju kepada terang yang jauh. Kita berbalik menuju karakter Kristus. Langkah keenam adalah melakukan kehendak Bapa seperti yang dilakukan Kristus. Melakukan kehendak Bapa itu melakukan firman Tuhan seperti Kristus. Pertanyaan sama kita, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa secara 100% supaya kita bisa mengenakan manusia baru? Saudara terbaik, saya dari hidup dari gereja lama, saya dulu waktu muda sampai berapa umur hampir berapa ya, banyak hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang saya lakukan, yang sangat-sangat tidak benar. Saudara-saudara, laki-laki menginginkan, semua laki-laki ada naluri, ingin harta, ingin kekuasaan, ingin wanita, ingin mabu-mabu, mencari yang bagus. Tapi saudara yang terbaik, setelah saya belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan para pendeta saya, para senior saya waktu itu transisi jemaat, saya melayani musik, harus bertobat dan dibaptis. Kita kalau nggak bertobat, nggak dibaptis, nggak bisa masuk surga. Saya dibaptis, saudara-saudaraku yang terkasih, dibaptis. Terus teman-teman saya mengatakan, ya Pak Arno kan dulu sudah dipercik, udah tardidi, kalau kami dulu bahasa Bataknya tardidi, kok dibaptis lagi? Saya bilang waktu tardidi itu saya nggak ngerti apa-apa, karena di sini di Markus 1:4 bertobat dulu baru dibaptis. Maka saya sekarang sadar, saya bertobat dan mau dibaptis. Dan inilah yang saya akuin, yang dulu nggak saya akuin, karena itu saya belum bertobat, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya saya dibaptis, saya mau dibaptis. Setelah dibaptis, sukacitanya luar biasa, menggebu-gebu ikut Tuhan. Wah, luar biasa menggebu-gebu ikut Tuhan. Sampai satu saat saya mendapat proyek di Pekanbaru, di perumahan transmigrasi, menjadi kontraktor untuk perumahan transmigrasi di Pekanbaru. Saya naik mobil waktu itu bersama 3 pegawai saya. Karena menggebu-gebu ikut Tuhan, wah di mobil pun lagu karismatik, lagu-lagu Kristen, lagu-lagu syukur. Di tengah jalan, hampir dekat Simpang Kawat itu, di daerah menuju ke Pekanbaru, ada suara kepada saya, ini lagu Kristen, yang kau bawa ini semua pegawaimu Islam semua, yang kiri Islam, belakang Islam. Oh iya, kamu gimana? Kamu matikan. Saya matikan, saudara. Waktu saya matikan, saudara terkasih, ban belakang mobil saya ke depan. Saya kok bisa ke belakang, ke depan. Saya dan terbalik mobil saya. Waktu sekali Tuhan, jangan kenal kepalaku. Terbalik 2 kali, Tuhan, anakku masih kecil. Waktu terbalik 3 kali, terserah Tuhan.
Waktu trust Tuhan mobil saya berhenti pas di kuburan Chinese waktu itu, orang Tionghoa itu, dan ini saya patah saudara. Saya tidak pakai bel itu di mobil itu, saya patah, ini hancur. Saya bilang, oh Tuhan, aku bersyukur Tuhan, daripada ini semua ke neraka, mendinglah itu patah. Tapi saya bisa menuju surga, tunjukkan aku Tuhan. Saya mengucap syukur saudara, karena saya dulu belajar di 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikenai Kristus. Saya mengucap syukur, walaupun di patah saya mengucap syukur, sehingga saya merasa waktu saya sakit sekali, waktu saya mengucap syukur, hampir gak terlalu sakit saudara. Saya suka cita. Memang saya diobatin, tapi saya suka cita. Saya seolah-olah seakan-akan, bukan seakan, tapi saya mendapat kekuatan. Dan saya mulai, Tuhan tunjukkan. Setelah itu saya melayani. Waktu pelayanan saya juga masih banyak hal yang gak benar, karena saya masa remaja saya di tahun 70-an, saya pemain musik, pemain keyboard dunia, main dunia. Kalau tahun 70-an itu band dunia itu orang, wah, cari-cari anak-anak band. Saya pemain band dunia di Taman Ria Medan waktu tahun 70-an. Ada waktu artis Bitaria, Isudianto, Christine Panjaitan, kita mendampingi di Taman Ria, banyak penonton. Sekarang Taman Ria nggak ada lagi. Habis itu saya main di THR, Taman Hiburan aja yang di Surabaya, main juga. Wah, hidup saya berkelimpang dosa. Tapi banyak hal-hal yang dosa itu saya bisa salah. Saya tutup, maksudnya saya kalahkan dan saya bertobat. Tapi ada setelah bertobat ini, ada hal-hal dosa yang kok susah ya, lakukan 100% ya, kok susah ya. Sementara kita ditakut-takutin nanti neraka, nanti kalau kita nggak betul masuk neraka, iya ya. Tapi kok jatuh bangun terus ini Tuhan ya. Tuhan gimana sih caranya Tuhan, supaya aku bisa 100%, Tuhan ini masih jatuh bangun juga Tuhan. Gimana sih caranya? Tuhan tuh bicara, baca firman-Ku, siang dan malam, pagi, siang dan malam. Saya baca firman Tuhan, terus Tuhan bilang, utamakan Tuhan. Ada saya membaca firman, saya nggak berani makan apa-apa, saya kasih makan rohani pagi, malam 2 kali saudara. Nggak kuat juga, nggak bisa juga. Saya takut ke neraka, saya takut Tuhan. Tapi kok bisa jatuh bangun. Sampai satu saat saya baca firman. Oh Tuhan, gobloknya aku Tuhan. Makin ku baca firman, makin keras aku bodohnya. Saya belajar terus, saya dalami sedalam. Akhirnya saya ngambil kesimpulan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, kita jatuh bangun. Caranya untuk jatuh bangun adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Waktu saya belajar bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan akal budi saya, dengan kekuatan saya bisa tinggalkan dosa. Yang dulunya saya tidak bisa. Saya tinggalkan semua dari mulai mabuk-mabukan. Saya dulu waktu main bedak, mabuk tiap hari, rokok 5 bungkus, ada Dunhill, ada Gudang Garam, ada Galang, ada Jisamsu, ada Panama, semua rokok-rokok bagus. 5 bungkus saya 1 hari saudara, memang gak habis. Saya hisap itu saudara, mungkin 2-3 hari habis terus merokok. Dan saya juga pemabuk. Saya juga pernah dulu penyiar di OCBISA. Kalau pernah saudara-saudara dengar, OCBISA Jalan Sudirman Medan. OCBISA ini adalah organisasi serba bisa. Saya masuk di sana, saya penyiar. Waktu penyiar, wah cewek-cewek telepon semua. Berapa banyak yang nggak benar. Akhirnya saya telah mengasihi Tuhan dengan hati, mabuk, perempuan, yang semua bisa saya tinggalkan saudara. Saya belajar mengasihi Tuhan dengan mengasihi segenap hati, dengan segenap jiwa. Sekarang saya belajar bagaimana untuk sampai 100% Tuhan. Aku mau 100% Tuhan. Bagaimana aku lakukan? Istri dan anak-anak harus mendukung. Satu keluarga itu adalah keluarga Tuhan, harus saling mendukung. Istri dan anak-anak harus mendukung. Istri harus anak-anak, sehingga di rumah tangga itu adalah suasana surgawi. Sehingga kita bisa bersama-sama saling menegur, saling menasihati, saling menopang, sehingga kita bisa 100%. Kalau sendiri saudara, nggak kuat. Tapi kita saling mendukung. Satu keluarga yang indah, keluarga yang harmonis, keluarga yang menjadi contoh, kita bisa 100%. Caranya bagaimana? Istri dan anak-anak kita bersama-sama kita sebagai kepala, sebagai laki-laki ini belajar mengajari istri dan anak-anak sehingga mereka mengerti akan firman Tuhan. Di mana itu tertulis? Di Efesus 4 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 18 demikian berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang terkasih, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
tingkat pertumbuhan iman kita, tingkat pertumbuhan iman kita, kepercayaan kita, kasih kita kepada Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ingat saudara, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa Dia? Kristus. Karena Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi kasih kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kasih saudara, kasih yang menggebu-gebu dengan sekuat tenaga, sehingga kita mempunyai kasih yang seperti Kristus. Itulah baru kita bisa mencapai 100%. Istri dan anak-anak, inilah yang dirusak iblis. Dia nggak ingin kita dan istri dan anak-anak kita suatu sehati, seiman, iman kita semakin dewasa menuju karakter Kristus. Kita belajar seperti itu. Kalau istri, anak-anak kita dan semua saling mendukung sehingga ada suara surgawi, itulah yang membawa kita kepada kepada manusia yang baru, yang tidak bisa digoyah, sehingga kita mendapat seperti Efesus 4 ayat 21 berkata sampai 5. Efesus 4 ayatnya yang ke-21, karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Tuhan Yesus, dan menerima pengajarannya di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada awalnya kita telah diciptakan sempurna, itu Adam dan Hawa. Tapi karena jatuh dalam dosa sehingga tidak sempurna. Tapi untunglah dan bersyukurlah kita, dan bersyukur Tuhan Allah itu begitu kasih kepada kita sehingga anak yang tunggal dikirim kepada kita untuk menebus dosa kita, untuk menghancurkan kutuk, menghancurkan apa? Untuk membawa kita kepada manusia yang baru, manusia yang sempurna, yang diinginkan Tuhan seperti rencana Tuhan pertama. Jadi itu saudara. Jadi untuk itu kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, bertobat dengan sungguh-sungguh, kita dibaptis, dan terus belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Lakukan terus firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka kita akan bisa melakukan firman Tuhan dengan 100%. Doa saya, jadilah kita kuat dalam Tuhan. Jadilah kita melakukan firman Tuhan dengan 100%. Jadilah kita membimbing istri dan anak-anak kita untuk betul-betul ikut Tuhan dan membawa iman mereka betul-betul penuh dengan Tuhan, dewasa yang iman, sehingga satu keluarga yang penuh dengan suasana sorga untuk membawa kita ke 100%, saling mendukung, menasihati, mengingatkan, sehingga apa yang kita inginkan bersama, yaitu kita kelak akan dijemput Tuhan yang kedua kalinya, kita akan bersama-sama Dia. Saudara saya, dalam iman saya membayangkan bahwa saya tidak akan mati. Saya imani bahwa saya nanti akan sampai Tuhan datang kedua kalinya, dan saya akan terangkat. Itu iman saya. Iman Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak akan. Bukti dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita lihat. Saya percaya dalam iman, dan nanti kelak akan saya lihat. Saya akan lihat, aku membuktikan dengan catatan saya bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya akan melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa secara 100% bersama keluarga saya, dan setelah keluarga saya bersama-sama dengan jemaat, marilah kita menjadi teladan. Kita contoh Kristus, sehingga kita menjadi contoh-contoh Kristus di dunia, membawa jiwa-jiwa kepada kemuliaan Tuhan. Doa saya, jadilah kita menjadi orang yang bertobat sungguh-sungguh dan dibaptis, sehingga lahir baru, kita kenakan manusia baru yang sebentar lagi Tuhan kita akan datang menjemput kita. Amin.